Bayangin, kamu bangun pagi, refleks ambil HP, tapi layarnya gelap karena baterainya nol dan gak ada colokan yang hidup. Lampu rumah mati, pompa air gak nyala, ATM di pinggir jalan cuma jadi kotak besi. Sinyal hilang, internet putus, dan semua aktivitas yang biasanya kita anggap sepele tiba-tiba berhenti total. Yang bikin merinding, ini bukan skenario listrik mati 1 atau 2 jam, tapi bayangkan terjadi berhari-hari. Dalam kondisi seperti itu, kita baru sadar betapa hidup kita hari ini benar-benar bergantung pada listrik, dan betapa rapuhnya rutinitas kalau sumber energi itu mendadak hilang. Beberapa waktu terakhir, muncul isu yang ramai dibicarakan. Indonesia akan mengalami 7 hari tanpa listrik. Ada yang menanggapinya sebagai tanda bahaya besar. Ada juga yang langsung menilainya sebagai hoax yang dibesar-besarkan demi sensasi. Nah, di video ini kita nggak akan ikut-ikutan panik atau percaya mentah-mentah. Kita bakal ngebahas isu ini dengan kepala dingin, pakai data, contoh kejadian nyata yang memang pernah terjadi di Indonesia, dan penjelasan yang masuk akal. Tujuannya simpel sih, supaya setelah nonton sampai selesai, kamu bisa benar-benar bedain mana yang fakta, mana yang cuma opini, dan mana yang sebenarnya cuma narasi menakut-nakuti tanpa dasar yang jelas. Dari mana isu 7 hari tanpa listrik ini muncul? Isu soal 7 hari tanpa listrik sebenarnya tidak pernah muncul sebagai pengumuman resmi dari pemerintah, PLN, atau lembaga negara manapun. Tidak ada surat edaran, konferensi pers, atau pernyataan otoritas yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Indonesia akan mengalami pemadaman listrik nasional selama 7 hari. Yang terjadi justru sebaliknya. Narasi ini tumbuh di ruang publik secara bertahap, berpindah dari satu platform ke platform lain, hingga akhirnya terdengar seperti informasi yang seolah-olah sudah pasti. Padahal sumber awalnya tidak pernah jelas dan tidak berdiri di atas keputusan resmi. Salah satu pemicunya adalah pernyataan kewaspadaan dari beberapa tokoh publik dan pakar keamanan yang sebenarnya berbicara dalam konteks umum, bukan spesifik tentang Indonesia akan gelap total. Pernyataan semacam ini biasanya dimaksudkan sebagai ajakan agar masyarakat siap menghadapi kemungkinan gangguan besar, entah itu bencana alam, krisis energi, atau gangguan sistem. Namun, di media sosial, pernyataan yang sifatnya peringatan sering dipotong, diambil satu kalimat, lalu diberi judul yang lebih ekstrim, sehingga maknanya bergeser dari antisipasi menjadi ramalan kejadian. Selain itu, pengalaman blackout besar di masa lalu ikut memperkuat imajinasi kolektif masyarakat. Indonesia memang pernah mengalami pemadaman listrik skala luas, seperti di Jawa, Bali, dan Sumatera, yang dampaknya terasa sangat nyata dan mengganggu aktivitas jutaan orang. Pengalaman ini membuat banyak orang merasa bahwa skenario gelap total bukan hal mustahil. Padahal, jika dilihat dari data kejadian, blackout tersebut bersifat regional dan durasinya relatif singkat, bukan pemadaman nasional berhari-hari seperti yang digambarkan dalam isu 7 hari tanpa listrik. Angka 7 hari sendiri sebenarnya bukan angka mistis atau prediksi khusus, melainkan istilah yang umum dipakai dalam konteks kesiapsiagaan bencana di banyak negara. Dalam berbagai panduan darurat internasional, 7 hari dianggap sebagai fase awal paling krusial, di mana masyarakat dianjurkan mampu bertahan secara mandiri jika bantuan dan pemulihan infrastruktur belum sepenuhnya berjalan. Sayangnya, konteks ini sering dipotong dan dilepaskan dari makna aslinya, lalu disebarkan seolah-olah ada kepastian bahwa Indonesia akan mengalami pemadaman listrik selama 1 minggu penuh, padahal faktanya tidak demikian. Apakah Indonesia pernah mengalami blackout besar? Jawabannya jelas pernah. Dan itu fakta yang tercatat. Indonesia bukan negara yang steril dari kejadian blackout besar.
Dalam sejarah kelistrikan nasional, ada beberapa momen ketika listrik padam secara luas dan dampaknya terasa masif bagi masyarakat. Salah satu yang paling sering disebut adalah blackout Jawa Bali tahun 2005, ketika gangguan pada sistem transmisi menyebabkan pemadaman di sebagian besar Pulau Jawa dan Bali, memengaruhi puluhan juta orang sekaligus. Kejadian ini jadi pelajaran besar tentang betapa kompleks dan sering terhubungnya sistem listrik nasional. Lalu pada tahun 2019, publik kembali diingatkan betapa krusialnya listrik lewat blackout besar di Jawa. Aktivitas perkantoran lumpuh, transportasi terganggu, jaringan komunikasi ikut bermasalah, dan keluhan masyarakat membanjiri media sosial. Namun, meskipun dampaknya terasa luas, intens, pemadaman ini tidak berlangsung berhari-hari. Dalam waktu kurang dari 24 jam, sistem kelistrikan berangsur pulih dan aktivitas masyarakat kembali berjalan. Meski tentu dengan kerugian yang tidak kecil. Kasus serupa juga terjadi di Sumatera pada tahun 2024. Gangguan pada jaringan transmisi, tegangan tinggi, menyebabkan pemadaman di sejumlah provinsi dan memicu respon cepat dari PLN serta perhatian dari DPR. Lagi-lagi kejadian ini memperlihatkan bahwa blackout memang bisa terjadi, bahkan dalam skala besar, tapi sekali lagi durasinya terbatas. Tidak sampai berhari-hari, apalagi menyentuh angka 1 minggu penuh, seperti yang sering dibayangkan dalam narasi menakutkan di media sosial. Yang paling baru dan masih segar di ingatan publik adalah blackout Bali di tahun 2025. Pulau ini dikenal sangat bergantung pada listrik, terutama untuk sektor pariwisata, perhotelan, dan layanan publik. Ketika listrik padam akibat gangguan kabel bawah laut, kekhawatiran langsung muncul, apakah Bali akan lumpuh lama? Faktanya, pemulihan dilakukan reflektif cepat. Dalam waktu kurang dari 12 jam, listrik kembali menyala dan aktivitas berangsur normal. Ini menunjukkan bahwa meskipun wilayah tersebut sensitif terhadap gangguan listrik, sistem respon dan pemulihannya cukup efektif. Dari semua kejadian itu, satu pola penting bisa kita tarik. Blackout besar memang nyata, tapi durasinya jauh dari gambaran horor gelap total berhari-hari. Setiap peristiwa menjadi pelajaran teknis dan evaluasi sistem yang justru memperkuat mekanisme dan pemulihan ke depannya. Jadi, ketika mendengar klaim bahwa Indonesia akan mengalami pemadaman listrik selama 7 hari penuh, penting untuk menempatkannya dalam konteks sejarah yang nyata, bukan hanya berdasarkan ketakutan atau asumsi semata. Kenapa blackout bisa terjadi? Kejadian listrik atau internet mati bukan cuma dialami Indonesia. Beberapa negara lain juga pernah mengalami gangguan serupa, tapi dengan penyebab dan konteks yang berbeda-beda. Di banyak kasus yang terjadi bukanlah listrik habis atau sistem runtuh total, melainkan gangguan teknis atau kebijakan tertentu yang diambil untuk mencegah masalah yang lebih besar. Ini penting dipahami supaya kita tidak menyamakan semua kejadian mati listrik atau internet sebagai satu skenario yang sama. Dalam konteks blackout listrik, penyebab paling umum tetap gangguan pada sistem, seperti transmisi tegangan tinggi, pembangkit, atau jaringan distribusi. Sistem kelistrikan modern memang dirancang dengan mekanisme proteksi otomatis. Ketika ada gangguan serius, sistem akan memutus aliran listrik di area tertentu agar kerusakan tidak menyebar. Dari luar terlihat seperti kegagalan besar, padahal secara teknis justru itu cara sistem menyelamatkan dirinya sendiri. Mekanisme ini juga yang membuat blackout di satu wilayah tidak selalu menjalar ke wilayah lain. Sementara itu, di beberapa negara lain yang sering disebut dalam isu 7 hari tanpa listrik dan internet, yang sebenarnya terjadi lebih banyak adalah pemutusan akses internet, bukan pemadaman listrik total. Contohnya di Iran dan beberapa negara Timur Tengah, internet pernah dihentikan secara nasional selama beberapa hari. Namun, listrik tetap menyala. Dan pemutusan tersebut dilakukan sebagai kebijakan keamanan dalam situasi tertentu, bukan akibat kerusakan sistem atau krisis energi.
Jadi, secara teknis dan tujuan, kasus ini sangat berbeda dengan blackout listrik. Ada juga negara yang mematikan internet secara berkala selama beberapa jam dalam sehari, misalnya saat ujian nasional atau kondisi tertentu yang dianggap sensitif. Ini memang berlangsung beberapa hari, tapi bukan 24 jam penuh, dan bukan karena sistemnya gagal berfungsi. Lagi-lagi, ini menunjukkan bahwa istilah mati internet berhari-hari sering terdengar ekstrim, padahal realitasnya jauh lebih terbatas dan kontekstual. Kalau semua ini digabungkan, terlihat jelas bahwa tidak ada pola global di mana negara-negara secara bersamaan menjalani 7 hari tanpa listrik dan internet. Yang ada adalah berbagai kejadian terpisah dengan sebab yang berbeda. Ada yang murni teknis, ada yang kebijakan, ada yang darurat total. Karena itu, penting untuk tidak menyamaratakan semua kejadian tersebut sebagai satu skenario besar yang sama. Apalagi menarik kesimpulan bahwa Indonesia akan mengalami hal serupa tanpa dasar resmi yang jelas. Apakah mungkin Indonesia mati listrik nasional? Kalau pertanyaannya diperjelas menjadi apakah Indonesia bisa mengalami mati listrik nasional? Maka jawabannya secara teori sangat kecil kemungkinannya. Bukan berarti mustahil secara absolut, tapi secara desain sistem, skenario itu berada di level resiko yang sangat rendah. Sistem kelistrikan Indonesia tidak bekerja seperti satu saklar besar yang kalau dimatikan langsung membuat seluruh negara gelap. Yang ada justru jaringan yang terfragmentasi dan saling dilindungi, sehingga gangguan di satu titik tidak otomatis menjalar ke seluruh wilayah. Secara struktur, sistem kelistrikan Indonesia terbagi ke dalam beberapa sistem regional besar, seperti Jawa Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia bagian timur. Masing-masing sistem ini memiliki pembangkit, jaringan transmisi, dan mekanisme proteksi sendiri. Artinya, walaupun satu sistem mengalami gangguan besar, sistem lain masih bisa tetap beroperasi. Inilah alasan kenapa selama ini pemadaman besar yang terjadi selalu bersifat regional, bukan nasional. Untuk bisa terjadi pemadaman listrik nasional total selama berhari-hari, harus ada kerusakan masif dan terjadi secara bersamaan di hampir semua sistem regional tersebut. Bukan hanya satu pembangkit atau satu jalur transmisi, tapi banyak titik krisis rusak dalam waktu yang hampir bersamaan. Dari sudut pandang teknis dan pengalaman historis, skenario seperti ini sangat jarang, karena sistem dirancang justru untuk mencegah kegagalan simultan semacam itu. Selain itu, setiap sistem regional juga dilengkapi dengan prosedur pemulihan bertahap atau yang dikenal dengan black start, yaitu kemampuan menyalakan kembali pembangkit dan jaringan dari kondisi mati total tanpa bantuan listrik dari luar. Prosedur ini sudah diuji dan diterapkan dalam berbagai kejadian blackout sebelumnya. Itulah sebabnya pemulihan listrik di Indonesia, meskipun kadang memakan waktu dan berdampak luas, tetap bisa dilakukan dalam rentan waktu yang relatif terbatas. Jika kita melihat rekam jejak yang ada, Indonesia belum pernah mengalami blackout nasional total, apalagi sampai berlangsung berhari-hari. Setiap kejadian besar justru menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem ke depannya. Jadi, ketika muncul klaim tentang kemungkinan Indonesia akan gelap total selama 1 minggu, penting untuk menempatkannya dalam konteks teknis yang nyata, bukan sekedar asumsi atau ketakutan yang dibesarkan tanpa dasar yang jelas. Lalu, kenapa isu ini mudah dipercaya? Isu seperti ini mudah dipercaya karena dalam kehidupan sehari-hari, listrik dan internet sudah menjadi tulang punggung hampir semua aktivitas, mulai dari bangun tidur, bekerja, berkomunikasi, hingga transaksi keuangan. Semuanya bergantung pada dua hal itu. Ketika listrik mati 1 jam saja, dampaknya langsung terasa. Sinyal terganggu, mesin pembayaran tidak berfungsi, pekerjaan tertunda, dan ritme hidup seolah berhenti. Pengalaman-pengalaman kecil inilah yang membentuk persepsi bahwa jika listrik mati lebih lama, dampaknya pasti jauh lebih besar dan menakutkan. Ketergantungan ini membuat cara berpikir kita cenderung melompat ke skenario terburuk. Otak manusia secara alami mengantisipasi ancaman,
Dan ketika dihadapkan pada sesuatu yang sangat vital seperti listrik, imajinasi seringkali bekerja lebih cepat daripada logika. Tanpa disadari, kita mulai membayangkan kondisi ekstrim meskipun belum ada data yang mendukung. Di titik inilah, isu kewaspadaan yang sebenarnya netral bisa berubah menjadi kekhawatiran berlebihan. Peran media sosial mempercepat proses ini. Algoritma platform digital dirancang untuk menampilkan konten yang paling banyak menarik perhatian, dan perhatian manusia paling mudah tersedot oleh emosi seperti takut, cemas, atau rasa tidak aman. Judul yang dramatis, potongan video tanpa konteks, dan narasi yang disederhanakan lebih mudah tersebar dibandingkan penjelasan panjang yang penuh nuansa. Akibatnya, informasi yang belum tentu utuh seperti kebenaran yang sudah mapan. Akhirnya, isu yang awalnya dimaksud sebagai ajakan untuk waspada berubah menjadi cerita yang terdengar seperti ramalan bencana besar. Bukan karena datanya kuat, tetapi karena cara penyampaiannya terus diulang dan diperkuat oleh reaksi publik. Inilah sebabnya penting untuk berhenti sejenak, melihat konteks yang lebih luas, dan memisahkan antara kewaspadaan yang sehat dengan ketakutan yang dibentuk oleh arus informasi yang tidak seimbang. Jadi, ini hoax atau peringatan? Kalau pertanyaannya disederhanakan menjadi ini hoax atau peringatan, jawabannya tidak hitam putih. Klaim bahwa Indonesia pasti akan mengalami pemadaman listrik selama 7 hari penuh adalah informasi yang tidak benar dan tidak didukung data atau pernyataan resmi dari otoritas terkait. Sampai saat ini tidak ada konfirmasi dari pemerintah maupun pengelola sistem kelistrikan nasional yang menyebut adanya skenario tersebut sebagai kejadian yang akan atau sedang direncanakan.